Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Alia Cahyani. Aku mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Di video kali ini, aku mau membagikan metode pembelajaran kepada adik-adik semua, yaitu metode pembelajaran berhitung perkalian menggunakan tangan. Iya, menggunakan tangan ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman udah ada yang mengecap nih, matematika sulit banget kak, matematika susah banget kak, matematika pusing banget kak. Apalagi setiap berhitung itu pasti ada perkaliannya, sedangkan aku nggak hafal perkalian gitu ya. Nah, makanya jangan di skip ya video aku, tonton terus sampai selesai. Oke deh, langsung kita masuk aja ya ke metodenya. Tapi sebelum itu aku mau menjelaskan dulu kepada teman-teman bahwasanya metode pembelajaran perkalian yang menggunakan tangan ini hanya bisa dipakai untuk perkalian yang besar-besar. Maksudnya untuk perkalian 6 ke atas. Jadi untuk perkalian 2, 3, 4 gitu nggak bisa pakai tangan ini. Bisanya itu untuk perkalian 6, 7, 8, dan 9. Oke deh, langsung aja ya aku jelasin. Sebelumnya aku mau memberikan model tangannya, model tangan untuk nanti dipakai untuk perkalian gitu. Nah, kalau perkalian 6 itu seperti ini teman-teman. Jadi ini 5, kalau 6 itu seperti ini teman-teman. 6 seperti ini, kalau 7 itu seperti ini ya, ada 2 yang ditekuk. Kalau 8 seperti ini, ada 3, dan kalau 9 itu seperti ini, ada 4. Seperti itu ya. Udah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ya. Aku mau mengambil contoh misalnya 6 dikali 6 kak gitu ya. Nah, ayo kita siapkan jarinya. 6 kali 6 gimana kak? Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin bahwasannya kalau 6 itu tangannya itu seperti ini yang ditekuk. 6 seperti ini ya. 6 itu seperti ini. Terus 6 dikali 6, yang sampingnya juga 6. 6 seperti ini. Nah, terus yang ditekuk ini ada 2, kita tambahkan teman-teman. Ada berapa yang ditekuk? Ada 2 ya, 1, 2. Nah, ada 2 berarti itu 20. Ingat-ingat nih, 20 gitu ya. Terus yang berdiri ini ada 4, sini ada 4, yang berdiri pokoknya itu dikali. 4 dikali 4 berapa? 16 ya teman-teman, 16. Jadi yang ditekuk itu ada 20 dan yang berdiri itu ada 16. Jadi kalau ditambahin ada 20 tambah 16, 36. Berarti 6 dikali 6 itu hasilnya 36. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalnya itu berapa ya? 8 dikali 6 deh, 8 dikali 6 ya. Seperti yang udah aku jelasin di awal, bahwasannya kalau 8 itu gimana? Jadi 5, 6, 7, 8. Berarti kalau 8 itu ada 3 yang ditekuk ya teman-teman. Ada 3 nih yang ditekuk. Ini 8 dikali 6. Nah, 6 itu seperti ini 6. Jadi 8 kali 6 itu 8 dikali 6. Seperti ini. Terus, yang ditekuk ini kita jumlahkan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 40. Ada 40 yang ditekuk ya. Terus yang berdiri itu ada 2 dikali 4. Jadi 2 kali 4 itu berapa? 8. Jadi hasilnya 8 dikali 6 itu 48. Nah, seperti itu teman-teman. 8 dikali 6 hasilnya 48. Oke adik-adik, gimana sama penjelasan aku? Apakah masih kurang jelas? Ya udah, kalau kurang jelas, kalau masih kurang paham, aku kasih soal yang ketiga. Ceritanya kita menghitung 9 dikali 9 berapa kak? Gitu ya. Oke. Jadi kita siapin dulu tangan kanannya. 9 ya, 9 berarti 5 nih, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 9 itu seperti ini ya. Yang ditekuknya itu ada 4. Terus yang kanan kirinya siapin 9 juga, berarti 5,
6, 7, 8, 9. Nah, berarti 9 kali 9 itu seperti ini. Oke, yang dihitung, yang ditekuk ini kita jumlahkan. Ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4. Yang sini ada 4, yang sini juga ada 4. Berarti ada 8 ya yang ditekuk. Berarti ada 80. 80. Nah, yang berdiri ini kita kalikan. 1 dikali 1 hasilnya 1. Berarti 9 dikali 9 itu hasilnya 81. Seperti itu. Oke deh teman-teman. Sampai soal yang ketiga, apakah masih ada yang belum mengerti? Mungkin masih ada kali yang belum mengerti ya. Aduh kak, aku masih bingung. Aduh kak, aku gimana sih kak? Gitu. Ya udah. Aku kasih contoh lagi ya untuk soal yang keempat. Misalnya kita ambil contoh 9 dikali 7. Nah, 9 gimana nih? Ayo disiapin tangannya. 9 berarti 5, 6, 7, 8, 9. 9 seperti ini ya. 9 seperti ini. Terus dikali 7. Nah, disiapin juga jarinya. Kalau 7 itu gimana? Ini 5, 6, 7. Nah, 7 begini. Berarti 9 kali 7 itu seperti ini. 9 dikali 7. Oke. Yang ditekuk ini kita jumlahkan. Ada berapa? Sini ada 4, sini ada 2. 4 tambah 2, 6. Berarti 60. 60. Nah, terus yang berdiri ini kita kalikan. 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3 ya teman-teman. Oke. Berarti 9 dikali 7 hasilnya 63. 63 ya teman-teman. Ayo gimana? Susah nggak? Pasti gampang ya. Oke. Gimana teman-teman? Dengan metode perkalian yang menggunakan tangan, apakah lebih gampang atau lebih sulit nih? Pastinya lebih gampang dong ya. Ya udah. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Soal yang kelima. Ceritanya aku mengambil contoh 8 dikali 7 deh. 8 kali 7. Ayo disiapin lagi tangannya. Ini 5, 6, 7, 8. Nah, 8 seperti ini ya. 8 dikali 7. 5, 6, 7. Nah, 8 kali 7 itu seperti ini. Terus gimana kak? Nah, yang ditekuk ini kita jumlahkan. Ada berapa yang ditekuk? Ada 5 ya. Berarti 50. Kalau ada 5 berarti 50. Diingat-ingat 50. Terus yang berdiri kita kalikan. Ada berapa? 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa teman-teman? 6 ya. Ingat-ingat nih. 6. 2 dikali 3, 6. Jadi hasilnya 8 dikali 7 adalah 56. Gimana teman-teman? Gampang gak nih? Oke, kita sudah berada di penghujung video. Mungkin itu saja metode yang bisa aku berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk selalu bersemangat nih dalam belajar. Jangan lupa juga untuk memohon kepada Allah agar Allah selalu memudahkan kita nih dalam belajar. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sungguhnya kekurangan hanya datang dari aku dan juga kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.